Baik, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama Dankar Auto Service. Kali ini kita kedatangan pelanggan dengan unit Honda BR-V yang mengeluhkan cek engine nyala serta indikator eco jarang sekali bahkan tidak pernah menyala serta konsumsi bahan bakar terasa boros katanya. Oke, langsung saja kita mulai analisa dan diagnosa dengan menggunakan engine scan. Jangan kemana-mana, simak terus videonya. Dan setelah kita melakukan proses scanning, dari scan tools kami menunjukkan yang bermasalah dari sensor oksigen 2, yaitu sensor oksigen bagian belakang. Dengan DTC atau Diagnose Trouble kode P0141. Pada Honda BR-V terdapat dua sensor oksigen. Jadi untuk yang kali ini terbaca di scan tools kami, yaitu sensor oksigen yang berwarna kabelnya itu hijau. Kalau untuk yang sensor oksigen depan itu warna kabelnya berwarna putih keabu-abuan, teman-teman. Jadi kita cek untuk lebih memastikan dengan avometer apakah resistansinya itu masih ada ataukah sudah putus ya. Jadi step kedua ini yaitu pengecekan secara manual dengan avometer memang biasa kami lakukan untuk lebih menguatkan data diagnosa kami bahwa yang bermasalah itu dari sensornya atau dari jalurnya. Oke, kita langsung saja lakukan pengecekan. Dan dari proses pengecekan resistansi sensor oksigen itu dinyatakan putus ya teman-teman. Jadi untuk kasus Honda BR-V dengan keluhan cek engine nyala, indikator eco jarang nyala, dan konsumsi bahan bakar boros, bisa kita pastikan kalau sensor oksigen bagian belakang pada unit ini mati atau tidak berfungsi sama sekali, sehingga di speedometer menampilkan data cek engine nyala sebagai pertanda bahwa terjadi keabnormalan di sistem kendaraan ini. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita ganti. Untuk part pengganti pun sudah kita siapkan dengan produk yang original ya teman-teman. Untuk melepaskan sensor oksigen dari knalpot itu terdapat alat khususnya ya teman-teman, atau SST Special Service Tools. Mungkin bisa menggunakan kunci pas, cuman beresiko selek karena kalau sudah selek akan lebih susah dalam proses pelepasan. Jadi kita menggunakan SST ini untuk mempermudah dan menjaga dari keselamatan kerja benda kerja tersebut.
Untuk mengetahui seperti apa sensor oksigen yang rusak dan sensor oksigen yang normal, kita lakukan proses pengukuran untuk perbendaharaan pengetahuan kita semua ya teman-teman. Karena secara fisik tidak ada perbedaan, hanya saja terjadi perbedaan di resistensi yang itu akan kita ketahui hanya dengan alat ukur. Oke, jadi sekian nilai dari resistansi untuk sensor oksigen yang normal, sekitar 6,6 atau 6,7 ohm meter. Untuk proses akhir pada item pengerjaan ini, kita lakukan lagi engine scanning guna mereset memori DTC yang tersimpan di ECU atau ECM agar check engine mau hilang setelah proses pergantian komponen. Setelah proses reset check engine, untuk kemudian kita lakukan proses learning ECU atau ECM agar sistem dapat membaca kembali sesuai data yang diinput dari pabrikan. Baik, bisa kita lihat bersama di speedometer bahwa indikator check engine sudah hilang. Setelah ini akan kita lakukan proses test drive untuk melihat apakah indikator eco-nya mau menyala. Oke, baik teman-teman, setelah tadi kita melakukan proses dari diagnosa sampai tindakan pengerjaan, sekarang kita coba test drive unitnya ya. Jadi
Tadi kan kita sudah melakukan proses diagnosa dengan engine scan, terus mengarah pada satu sensor, yaitu sensor oksigen yang bagian belakang. Untuk lebih memastikan hasil diagnosa dengan scanner, kita pun tadi kasih lihat ke penonton semua, kita lakukan pengecekan secara manual dengan avometer. Memang hasilnya sensor oksigen mati ya, sekarang sudah kita ganti dan sekarang kita lakukan proses test drive. Dan seperti ini hasilnya, check engine sudah mati. Terus sebelumnya keluhan dari pelanggan kalau indikator eco jarang banget, hampir nggak pernah nyala, sekarang sudah nyala. Bisa kita lihat di speedometer, indikator eco-nya sudah nyala. Oke. Nah, jadi ini untuk memastikan dari hasil perbaikan, kita lakukan proses test drive. Untuk informasi ya, jadi sensornya kita ganti dengan yang original punya Honda BR-V. Memang kita ganti dengan komponen yang kita pesankan di bengkel resminya supaya lebih aman. Mungkin ada beberapa testimoni yang menggunakan sensor yang non ori itu katanya bermasalah. Jadi setelah kita diskusi dengan pelanggan, akhirnya pelanggan memutuskan untuk menggantinya dengan yang orisinil dari Honda itu sendiri. Sekian video dari kami dan Car Auto Service. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share konten-konten kami supaya kita semua bisa tetap bareng-bareng belajar bersama. Kalaupun ada ilmu yang bisa diambil dari channel kita, monggo saya persilahkan. Kalaupun ada kekurangan dari apa yang kita sajikan, kita pun juga sangat welcome untuk kritik dan sarannya.